Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Dwi Novitasari yang biasa dipanggil Bu Novi. Kita akan belajar tentang sitokin. Apa itu kira-kira sitokin? Mari kita pelajari. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu memahami tentang definisi sitokin, tipe-tipe sitokin, fungsi dari setiap tipe sitokin. Kita juga belajar tentang reseptornya, antagonis sitokin. Antagonis itu lawannya sitokin. Kemudian penggunaan sitokin untuk pengobatan. Yuk kita pelajari bersama. Kita berkenalan dengan protein sitokin. Sitokin ini adalah protein molekul yang diproduksi oleh sel-sel tubuh, digunakan untuk memediasi, meregulasi seluruh aspek imunitas, baik innate maupun adaptive immunity. Sitokin tidak diproduksi dalam bentuk premolekul, tetapi dia akan segera diproduksi ketika ada rangsangan. Jadi dia tidak diproduksi sebelum ada rangsangan. Ini sitokin memiliki banyak properti, dapat beraksi di berbagai jenis sel dari sel mas, sel dendrit, sel APC, bahkan sampai sel B dan sel T. Memiliki berbagai efek biologis di sel, bisa menginduksi, bisa menginhibisi, bisa apoptosis. Ya. Efek sitokin biasanya memiliki aksi sitokin biasanya memiliki organ target yang dekat. Dia bisa autokrin, bisa parakrin, tetapi dia juga bisa berefek sistemik sampai jauh. Contohnya pasiennya demam lah itu karena efek sitokin. Sitokin berefeknya autokrin pada sel itu sendiri. Ya, dia memproduksi sitokin untuk mengenhancing dirinya sendiri. Kemudian ada sitokin juga berefek parakrin. Parakrin itu berefek pada sel tetangga. Misal, makrofag di-enhancing oleh monosit. Nah, itu karena monosit dan makrofag kontak reseptor. Ya, monosit mengeluarkan sitokin, sitokin mengeluarkan sitokin, makrofag juga mengeluarkan sitokin juga. Sehingga sama-sama akan mengeluarkan sitokin. Itu efek parakrin pada sel tetangga. Ketika sitokin ini diproduksi dalam jumlah yang besar, maka bisa mengikuti, bisa masuk ke sirkulasi darah, sehingga berefek sistemik seperti aksi hormon. Ini skema aksi sitokin lokal dan sistemik. Lokal inflamasi dan sistemik protektif efek, serta sistemik patologik efek. Contoh ada interleukin 1, ada tumor necrosis faktor. Ini akan berefek pada sel endotel, sehingga sel endotel akan mengekspresikan molekul adesi. Ada yang ingat molekul adesi? Ada selektin, ada integrin, ya, sehingga sel-sel yang tadinya banyak berada di situ bukan di plasma. Contohnya ada sel neutrofil, dia bisa mengikat molekul adesi ini untuk masuk keluar dari plasma, memasuki ekstrasel, memasuki intersisial jaringan, lokasi dari infeksi inflamasi. Itu efek lokal. Kemudian contoh lagi adalah leukosit. Ada neutrofil dan makrofag, tumor necrosis faktor dan interleukin 1 akan melakukan kontak untuk mengaktifasi makrofag yang memiliki mikroba di dalamnya. Meningkatkan fungsi makrofag untuk memfagositosis, untuk fagolisosom makrofag yang sudah difagosit. Ada efek berikutnya yaitu sistemik protektif. Contohnya adalah ada otak, hipotalamus, ada liver, ada bone marrow, ada tumor necrosis faktor,
ada interleukin 1, interleukin 6, itu bisa berefek pada brain, liver, and bone marrow. Ketika kita infeksi, kita diberikan alarm oleh hipotalamus karena efek dari TNF dan interleukin, yaitu apa? Demam. Sehingga kita tahu kalau tubuh kita sedang melakukan proses perlawanan infeksi dengan inflamasi. Dihepar dengan mengeluarkan akut phase protein, salah satunya CRP. CRP juga adalah protein proinflamasi. Untuk di bone marrow apa? Di bone marrow untuk meningkatkan produksi bisa, untuk proliferasi bisa. Contoh di sini produksi leukosit. Ada neutrofil, ada sel B, sel T, ya, ditingkatkan produksinya karena adanya aksi sitokin. Untuk apa? Melawan mikrobanya. Tapi ada juga efek patologi. Efek patologi, contohnya tumor necrosis factor bisa menyebabkan jantung kardiak outputnya menurun. Kemudian tumor necrosis faktor yang berlebihan efeknya pada sel endotelial ini bisa menyebabkan trombus karena aksi dari integrin, sehingga dia ekspresi integrinnya terlalu banyak, yang harusnya dia menangkap 1, 2, 3 sekian neutrofil, dia bisa menangkap trombosit menyebabkan trombus. Kalau di berbagai jaringan bisa menyebabkan tumor necrosis faktor, bisa menyebabkan resisten insulin di sel otot, sehingga insulin tidak bekerja dengan baik, maka efek hiperglikemi tidak bisa dikoreksi. Contoh lainnya pada limfosit T helper. Sitokin aksinya dari yang dikeluarkan oleh sel T helper bisa menyebabkan aktivasi makrofag, kemudian memediator inflamasi, juga menyebabkan proliferasi dan diferensiasi baik pada sel T maupun pada sel B. Luar biasa ya. Selanjutnya ada interleukin 4, 5, 6, kemudian 7, ini saya dapat dari sumber yang berbeda, juga 8. Bisa diperhatikan mayoritas interleukin itu dikeluarkan oleh sel T, sel mas, kemudian juga ada makrofag, sel epitel, bahkan juga platelet. Targetnya kalau sel T sering ke naif T cell, ini pengenalan untuk diferensiasi. Sel mas ini adalah sel yang termasuk innate immunity seluler, dia akan memberikan mengkontak adaptive immunity seluler, yaitu sel T dan sel B. Untuk apa? Untuk pertumbuhan dan aktivasi. Untuk interleukin 4 dari sel mas bahkan bisa switching isotype dari IgE menjadi IgE. Kemudian switching itu pergantian ya. Jadi sesuai kebutuhannya. Kalau dia di stimulasi oleh interleukin 4, maka dia switchingnya menjadi IgE. Kemudian ada interleukin 5 dari T helper kepada B cell untuk komunikasi dengan B cell, sel mas dengan eosinofil, ini untuk pertumbuhan dan aktivasi. Interleukin 6 dari T cell ke T cell, kemudian T cell ke T cell bisa dari T cell yang sudah kontak dengan antigen dengan kontak pada T cell yang belum kontak dengan antigennya ya, sehingga ini bisa kostimulatory molekul, meningkatkan signaling. Ada makrofag, ada fibroblas kepada sel B. Ini untuk molekul adesi, juga menjadi reaktif demam, reaksi pada fase akut inflamasi. Ada makrofag, sel epitelial, dan platelet kepada neutrofil.
Neutrofil untuk apa? Untuk kemotaksis. Jadi makrofag di jaringan dia akan mengeluarkan interleukin 8 ya, sehingga dibaca oleh neutrofil untuk neutrofil yang dari pembuluh darah bisa migrasi menuju ke jaringan melalui lolos di antara pori-pori sel endotelial. Istilahnya adalah kemotaksis dan aktivasi. Untuk interleukin 7 sumbernya adalah sel stemik dan stromal di sumsum. Fungsinya untuk limfopoiesis, pembentukan sel limfoid T dan B, dan aktivasi sel TL, fungsi dari CTL. Masih dengan interleukin, ada interleukin 10, 12, 13, dan 17. Interleukin 10 dari T helper subkelas 2, targetnya adalah makrofag dan T sel sitolitik. Efeknya bisa menginhibisi T sel perkembangan T helper 1. Interleukin 12 sumbernya dari makrofag dan natural killer cell. Targetnya adalah naif T sel yang belum pernah berkenalan dengan antigen, untuk diferensiasi menjadi bisa T helper. Interleukin 13 dari T sel kontak pada B sel, supaya apa? B selnya pertumbuhan dan switching imunoglobulin E. Untuk interleukin 17 sumbernya adalah T sel targetnya yaitu bisa neutrofil atau sel-sel inflamatori. Fungsinya untuk meregulasi inflamasi. Di sini ada contoh komunikasi antara monosit yang satu, nukleusnya yang atas, kemudian makrofag yang hijau. Ini ketika makrofag sudah mengingesti, sudah memfagosit mikroba, dia akan kontak dengan monosit, meminta bantuannya dengan cara kontak reseptor dan juga mengekspresikan interleukin 12. Oleh sel monosit, interleukin 12 akan ditangkap oleh reseptornya, kemudian akan ada aktivasi seluler, pembentukan interferon gamma oleh monosit. Fungsi dari interferon gamma ini untuk mengenhancing, meningkatkan fungsi dari makrofag. Untuk apa? Dia ibaratnya baru menyimpan saja mikrobanya. Dengan adanya induksi dari interferon gamma yang dikeluarkan oleh monosit, maka makrofag mampu mendegradasi, membunuh mikroba yang sudah difagosit. Kemudian tadi belum ada interleukin 11, 15, 16, dan 18. Ada dari sel stromal, dari sel epitelial, monosit, juga dari sel-sel init yang lain, non-limfositik sel dendrit, sel mas, seperti itu. Kemudian dari CD8 sel T, maksudnya sel T dengan CD8 dan CD4. Ini ya sel T helper dan sel T sitolitik. Kemudian interleukin 18 itu oleh makrofag. Prinsipnya, interleukin 11 ini untuk hemopoiesis dan trombopoiesis. Ya. Interleukin 16 ini menarik. Untuk kemoattractant, untuk pengikat CD4 pada sel T. Kalau yang interleukin 18 sebagai induksi berbalingan, koinduksi. Ada induksi utama untuk produksi interferon, IFN. Interferon, kemudian koaktivasi dari T helper dan perkembangan sel natural killer cell. Fine, sekarang kita
membahas non-interleukin ya. Ada juga jenis sitokin tadi selain interleukin, ada TNF, tumor necrosis faktor baik alfa, beta, IFN, interferon alfa, beta, dan gamma. Untuk sumber dari tumor necrosis faktor alfa ini dari makrofag yang sudah teraktivasi, juga sel-sel somatik lainnya. TNF beta dari T-cell helper yang sudah teraktivasi. Kalau makna teraktivasi berarti dia sudah kontak dengan antigen. Interferon alfa dan beta ini dari sel makrofag dan neutrofil. Interferon gamma dari sel T dan NK sel. Fungsinya nyaris sama dengan interleukin. TNF alfa dan beta nyaris sama dengan interleukin. Yang menarik, tumor necrosis faktor. Namanya ada tumor necrosis faktor, yaitu faktor yang membunuh sel tumor, yang mengenali sel tumor. Jadi dia menstimulasi nekrosis tumor. Interferon ini antiviral efek, menginduksi MHC kelas 1 pada sel somatik. Pada sel somatik menginduksi MHC1, sehingga sel somatik yang kemungkinan sudah terinfeksi kemasukan mikroba mengekspresikan MHC sehingga dikenali oleh sel-sel limfoid atau sel imun untuk degradasi, dimatikan. Interferon gamma juga menginduksi MHC1 di seluruh sel somatik dan menginduksi ekspresi MHC2 pada sel APC, antigen presenting cell. Perhatikan gambar di sini bahwa interferon gamma bisa meningkatkan ekspresi dari MHC2. Jadi ada mikroba yang ditangkap, difagosit oleh NK sel, natural killer cell. Natural killer cell akan memproduksi sitokin interferon gamma ya kepada APC, antigen presenting cell. APC ini bisa saja adalah makrofag. Makrofag yang sedang resting karena dia tidak mengekspresikan interferon, tidak mengekspresikan MHC maksud saya. Ketika APC yang istirahat ini, walaupun dia sudah memfagosit mikroba, maka dengan adanya stimulasi interferon akan mengaktifkan APC dan dia akan membentuk MHC di retikulum endoplasmanya, mengekspresikan MHC sehingga akan dikenali oleh, kalau di sini contohnya sel T, menyebabkan respon seluler pada sel T, melakukan proliferasi. Contoh sitokin yang lainnya ada CSF, colony stimulating factor, ya. Ada GCFS, G berarti granulosit, M berarti makrofag, GM granulosit makrofag. Ya. Kemudian TPO, trombopoietin. Ini untuk maturasi sel darah yang berasal dari stem cell. Pluripotent stem cell itu stem cell bakal induk yang bisa menjadi sel mieloid atau sel limfoid. Nah, ini distimulasi apakah dia mau jadi sel mieloid, apakah jadi sel limfoid, distimulasi oleh sitokin yang namanya CSF, colony stimulating factor. Kemudian ada TGF, transforming growth factor.
Ini untuk TGFB, berarti transforming growth factor, mengaktifasi limfoid T, platelet, makrofag. Fungsinya adalah antiinflamasi, anti proliferasi dari stem cell, penyembuhan luka dengan meningkatkan proliferasi fibroblast. Kemudian ada LIF, leukemia inhibitory factor. Sumbernya adalah sel T. Ini digunakan untuk proliferasi stem cell di bone marrow, di sumsum tulang. Kemudian juga untuk kemotaksis dari eosinofil. Ini tipe-tipe reseptor dari sitokin. Ada IG type, TNFR type, IG type immunoglobulin type, dia lebih kecil dengan nyaris. Ini ada TNF, tumor necrosis factor receptor type, sitokin reseptor kelas 1, sitokin reseptor kelas 2. Ini memiliki ujung sitoplasmik yang pendek. Ya. Jadi ujung sitoplasmiknya pendek. Kemudian yang paling kanan adalah sitokin reseptor type. Dia ada scaffolding yang banyak. 7 kali scaffolding. Ini adalah protein serpentin. Masih ingat protein serpentin? Ini diperjelas lagi tipe reseptor sitokin. Tipe reseptor yang pertama atau hemopoietin reseptor, dia mempunyai Jack dan Stas. Ini adalah lokasi fosforilase spesifik untuk IL2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, dan 15 untuk interleukin, serta untuk koloni stimulating factor pada sel stem cell di bone marrow. Untuk reseptor sitokin tipe 2, dia ligannya adalah untuk interferon dan sedikit interleukin, yaitu interleukin 10, 20, 24, dan 26. Untuk TNF, tumor necrosis factor receptor family, dia punya protein TRAF. Ya, ligannya adalah namanya juga tumor necrosis faktor reseptor family, berarti untuk tumor necrosis faktor alpha, beta. Kemudian untuk LTCD40 juga sampai ke nervous growth factor. Interleukin 1 reseptor family, dia punya protein namanya IROC. Berarti khusus untuk ligannya interleukin 1 dan juga ada interleukin 18. Nah, ini yang terakhir yaitu 7 transmembran G protein yang melakukan scaffolding sebanyak 7 kali. Atau reseptor serpentin. Ligannya adalah kemokin. Kemokin dengan sitokin ini homolog, serupa. Bisa dilihat properti reseptor sitokin. Well to know. Jadi untuk common Y chain family, dia untuk interleukin 2, reseptor interleukin 2, 15, 14, jadi ada Y chain, gamma chain, ya. Kemudian untuk koloni stimulating factor, dia commonnya biasanya mempunyai beta chain, ya, baik ini untuk monosit koloni stimulating factor, juga untuk interleukin 5, ya, dia punya beta chain. Untuk interleukin reseptor family pada interleukin 6, kemudian interleukin 11 dan interleukin 27 ini mempunyai JP, glikoprotein 130. Nah,
Untuk yang reseptor pertama, ada reseptor imunoglobulin superfamily untuk interleukin 1 dan monocyte colony stimulating factor. Ya, spesifik untuk contohnya. Contoh lainnya adalah reseptor sitokin kelas 1. Dia lebih common, ada untuk interleukin 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kemudian ada GM colony stimulating factor, granulocyte monocyte colony stimulating factor. Kemudian ada oncostatin M, OSM, protein onco ya, protein pro kanker. Kemudian ada LIF, leukemia inhibitory factor. Kemudian ada ciliary, neurotropic factor, dan juga untuk hormon prolaktin. Tipe reseptor sitokin yang ketiga yaitu reseptor sitokin kelas 2 untuk interferon reseptor family. Ya, ada interferon alfa, beta, gamma, juga bisa untuk interleukin 10. Jadi ini agak spesial. Kalau tadi yang kelas 1 mayoritas untuk interleukin, kalau kelas 2 mayoritas untuk interferon. Kelas keempat, yaitu namanya reseptor tumor necrosis factor receptor family, TNF. Ya, untuk TNF alfa, beta, juga untuk sel yang memiliki CD40 dan faktor nerve growth factor. Jadi faktor pertumbuhan nervous neuron. Ini skema fungsi dari sitokin TNF, tumor necrosis factor. Apabila TNF menempel pada reseptornya, contohnya di sini adalah TNF reseptor 1 yang berwarna ungu, memiliki death domain, domain kematian. TNF R1 ditempeli oleh tumor necrosis factor, kemudian dia akan mengikat protein adaptor namanya TRAT, kemudian mengikat sinyal penghubung lainnya, ada TRAF, ada RIP, ada FAT. Ya, ini akan menyebabkan protein intermediate ini akan menyebabkan aktivasi MAP kinase, kaskade enzimatif MAP kinase, kemudian menyebabkan aktivasi dari jalur JNK kinase, jadus kinase. Terjadilah transkripsi gen sehingga memediasi protein-protein inflamasi, dan MAP kinase akan mengaktifkan caspase 8. Caspase 8 ini yang menyebabkan apoptosis sel. Jadi ini adalah sel tumor yang memiliki reseptor TNF. Ketika TNF-nya menempel, maka sel tumor tersebut akan diinduksi untuk bunuh diri. Apoptosis, kematian terprogram. Yang lainnya, yang terakhir yaitu chemokine receptor family yang tadi dia melakukan scaffolding 7 kali, protein G atau serpentin reseptor. Tetapi belum banyak kajian tentang ini. Ini fungsi-fungsi. Saya memisahkan kalau untuk T helper 1, T helper 2 itu khas dia sekresi sitokinnya. Kalau T helper 1 itu interferon gamma, interleukin 2, dan tumor necrosis faktor beta. Kalau T helper 2 itu interleukin. Ya, berikut dengan efek-efeknya. Efeknya sama dengan yang di depan ya. Ini supaya lebih jelas masing-masing subkelas dari T helper 1 dan T helper 2. Ingat, T helper 1 sitokin yang disekresikan yaitu interleukin. Kemudian ada interferon.
Kalau T helper 2, dia interleukin 4, 5, 6, 10, 13. Pahami lagi masing-masing efek dari setiap sitokin. Kalau ini sitokin yang diproduksi oleh sel makrofag. Penting untuk inflamasi. Makrofag memproduksi sitokin proinflamasi. Maaf ya backsoundnya kalau masuk ke rekaman. Ada interleukin, ada IL-1, IL-6, IL-8, IL-12 dengan fungsinya. Contoh, IL-1 bersama dengan tumor nekrosis faktor alfa untuk aktivasi sel endotel vaskuler. Jadi supaya aktivasi sel endotel untuk apa? Ada yang ingat? Bisa untuk ekspresi dari molekul adesi, ya, aktivasi monosit, limfosit secara lokal dan sistemik. Contoh sistemik di hepar bisa menyebabkan produksi protein fase akut. Protein fase akut apalagi itu? Ada yang pernah kenal dengan CRP? C, reaktif protein. Ya, itu adalah protein proinflamasi. Juga di sumsum tulang memobilisasi neutrofil. Dan di hipotalamus dia akan berperan meningkatkan demam, meningkatkan set point panas. Ada interleukin 6, dia aktivasi limfosit secara lokal di tempat infeksi. Kemudian bersama dengan IL-1 dan TNF-alpha di hepar juga memproduksi protein fase akut. Sama. IL-8. Nah, untuk kemotaksis agar merekrut bantuan polimorfonuklear sel PNM secara lokal. Ingat dasar imunologi apa saja? Tipe-tipe sel PNM. Ada neutrofil, basofil, eosinofil, masih seperti itu. Kemudian ada interleukin 12. Ini untuk diferensiasi sel T secara lokal. Ini penekanan pada fungsi dari interleukin 1 dan tumor nekrosis faktor. Jadi IL-1 juga TNF ini diproduksi oleh sel makrofag yang sudah memakan mikroba. Sitokin IL-1 dan TNF ini untuk aktivasi dari sel endotel. Di atasnya itu yang tipis-tipis itu adalah sel endotel. Supaya apa? Dia memproduksi ada kemokin, ada selektin, ada integrin, ya, untuk migrasi dari neutrofil. Oh, kalau ini leukosit. Migrasi dari leukosit. Leukositnya di sini mananya adalah neutrofil ya. Lambangnya seperti itu, ini neutrofil. Sehingga neutrofil yang tadinya dia berenang di aliran darah, dia bisa kontak dengan selektin, ya, rolling, setelahnya dia adesi keluar menuju ke sisi yang diproduksi kemokin, sisi tempat infeksi. Juga ada TNF-alpha. Selain interleukin, makrofag juga memproduksi sitokin proinflamasi, yaitu tumor nekrosis faktor alfa. Bersama dengan IL-1 dan 6 di hepar ini memproduksi protein fase akut. Ya, ambil mudahnya yang banyak itu CRP tadi. Kemudian sumsum tulang memobilisasi neutrofil dan di hipotalamus menyebabkan demam. Gambaran skematiknya biar gampang. Makrofag ya. Paling kiri itu adalah makrofag. Dia punya ini ada toll-like reseptor ya. Jadi karena sudah lihat ada TLR4. Ada toll-like reseptor 4. Ada LPS reseptor. Ada TLR2, ada scavenger reseptor, juga ada glukan. Ada manus reseptor. Sehingga makrofag ini punya banyak mata untuk berbagai jenis
antigen. Jadi makrofag tidak spesifik karena dia punya banyak mata, banyak reseptor maksudnya. Ya, jadi dia bisa menangkap banyak reseptor. Berbeda dengan sel B dan sel T yang setia sesuai dengan antigennya. Reseptor dan antigen harus cocok karena mereka hanya punya satu tipe, B-cell kompleks reseptor atau T-cell kompleks reseptor. Tidak punya toll-like reseptor. Setelah makrofag mengingesti, memfagosit mikroba, ada bakteri, maka akan aktif lisosomnya melakukan fagolisosom. Jadi dia akan mendegradasi mikroba di dalam sel makrofag. Maka makrofag akan melepaskan tadi sitokin proinflamasi yang bisa berefek lokal dan berefek sistemik. Tumor nekrosis faktor, interleukin, ya, untuk aktivasi sel endotel, untuk aktivasi limfosit, berarti dia meminta bantuan limfosit, untuk kemotaksis, minta bantuan pada sel-sel polimorfonuklear yang lainnya, bisa untuk diferensiasi T-sel, ya, juga untuk hepar, produksi protein di fase akut. Juga di bone marrow untuk mobilisasi neutrofil, dan di hipotalamus akan menyebabkan demam. Jadi ikut bersirkulasi ya. Interleukin ini akan ikut bersirkulasi, nemplok sesuai dengan organ targetnya. Ada antagonis sitokin, yaitu protein yang menghambat kerja sitokin. Antagonis itu menghambat. Ingat, kalau antagonis adalah menghambat. Oke, melalui dua cara. Satu, memblok reseptor sitokin. Contohnya IL-1RA, interleukin 1 reseptor antagonis. Berarti dia fungsinya memblok, memotong, ya, menempati posisi interleukin di reseptornya. Jadi kalau reseptornya sudah menangkap antagonisnya, maka apakah interleukin yang asli bisa menempel? Tidak. Ya, tidak ada antigen binding site lagi. Jadi bukan antigen binding site. Tetapi sisi pengen sel sudah ditempati oleh antagonisnya. Jadi interleukin 1 tidak bisa menempatinya. Kemudian kerja antagonis sitokin yang lainnya selain tadi memblok reseptor sitokin, juga ada sitokin inhibitor. Ditemukan larut di plasma darah dan cairan ekstraseluler, menghambat reaksi enzimatis yang terjadi di reseptor pada domain ekstraseluler. Ya. Jadi contoh penghambatannya untuk interleukin 2, 4, 6, ada interferon gamma, alfa, dan tumor nekrosis faktor beta. Contoh sitokin inhibitor yaitu virus Epstein-Barr. Dia akan memproduksi molekul yang serupa dengan interleukin 10. Ini disebut sebagai viral interleukin 10, singkatannya VIL10, yang akan menghambat karena dia serupa. Maka dia akan menghambat aksi dari interleukin 10 sehingga menurunkan respons sel T helper. Ini sitokin untuk pengobatan. Ya, sitokin untuk pengobatan dengan injeksi. Ada yang digunakan interferon. Interferon digunakan untuk pasien leukemia myelositik. Jadi leukemia
yang terganggu proliferasi dari sel-sel mieloid. Kemudian ada plasmositoma, limfoma, melanoma, juga bahkan karsinoma pada sel renal. Ada interleukin 2, ini juga pada karsinoma sel renal, melanoma, dan leukemia. Kemudian ada tumor nekrosis faktor, ini untuk sarkoma dan melanoma. Sitokin untuk kanker. Produksi sitokin ini menggunakan cloning gen yang spesifik sitokin, ya, akan menghasilkan rekombinan sitokin buatan. Digunakan untuk meningkatkan respon imun pada sel kanker. Telah dievaluasi yang terbukti interferon alfa, beta, ini jenisnya sitokin yang buat pengobatan kanker. Interferon alfa, beta, gamma, IL-1, 4, 2, 5, 12, kemudian koloni stimulating faktor, dan tumor nekrosis faktor. Interferon alfa sering digunakan secara klinis untuk pengobatan hematologik malignan, contohnya. Jadi ini kanker di hematologi, kanker darah. Contohnya adalah leukemia, ada limfoma dan mieloma. Pasien bisa diberikan rekombinan interferon alfa. Juga bisa pada tumor-tumor solid, tumor yang solid atau padat. Contohnya adalah melanoma, sarkoma Kaposi. Sarkoma Kaposi ini penanda kalau pasiennya adalah HIV positif. Sarkoma Kaposi berarti dia sudah mulai masuk fase AIDS. Sudah fase terminal, fase AIDS. Kemudian bisa untuk kanker renal dan kanker mamai. Survivor semangat. Aksi dari interferon alfa untuk pengobatan antitumor yaitu semua tipe interferon akan meningkatkan ekspresi MHC1 di sel tumor. Sehingga sel tumor akan dikenali oleh sel imun. Dengan sel tumor dikenali oleh sel imun, maka sel imun akan mendegradasi sel tumor. Sel tumornya mati, hilang, habis. Interferon alfa juga meningkatkan ekspresi MHC2 di sel makrofag. Ketika MHC1 dan MHC2 meningkat ekspresinya di sel makrofag, maka aktivasi sel limfosit sitolitik juga akan meningkat cepat. Sehingga sel sitolitik juga akan mengenali, membantu makrofag untuk mendegradasi sel tumor. Serta interferon alfa langsung meningkatkan aktivitas dari sitolitik T sel, CTL, NK sel, dan makrofag yang semuanya tujuannya untuk membunuh sel tumor. Oke, dari saya seperti itu saja. Bisa dikaji banyak referensi, ya, basic immunology dan sebagainya, color atlas of immunology, cellular molecular immunology. Silakan dipelajari juga dari sumber-sumber lainnya. Selamat belajar, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada ilmu yang salah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat subscribe ya, ingat subscribe mahasiswa.